Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Oke, masih melanjutkan pertanyaan dari sobat-sobat Budek yang berkaitan dengan konten yang kemarin itu tentang tumbal ya. Jadi di sini agak sensitif. Pertanyaannya adalah tentang tumbal dalam konteks politik. Oke, seperti yang kemarin kita sampaikan, definisi tumbal adalah sesuatu yang harus dikorbankan. Sesuatu itu bisa benda mati, bisa benda hidup, yang dikorbankan atau dipersembahkan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi garis besarnya gitu ya, harus ada yang dikorbankan untuk tujuannya agar tercapai. Itu definisi dari tumbal. Dan yang seperti kemarin kita sampaikan, ada 3 macam ya secara garis besar, yaitu tumbal dalam konteksnya mistis, tumbal dalam konteks politik, dan tumbal dalam konteks ekonomi atau bisnis. Ya, pertanyaan kali ini adalah yang konteksnya politik. Oke, memang di dalam perpolitikan memang akan ada sesuatu yang akan ditumbalkan. Mau tidak mau pasti ada yang namanya tumbal. Baik itu perorangan maupun kelompok. Jadi kalau perorangan itu ya mungkin 1-2 orang yang dikorbankan agar tujuan yang dia inginkan atau dia tuju itu tercapai. Mungkin 1-2 orang ini menghambat perjalanannya dia, meskipun bisa jadi 1-2 orang ini atau perorangan ini itu kenal dengan orang tersebut atau tidak kenal juga bisa jadi. Jadi bisa kenal, bisa tidak kenal, bisa di sini tetap namanya kalau rakyat perorangan itu ya 1-2 orang, kalau rakyat yang berorganisasi itu ya berkelompok namanya. Jadi di sini kita sebutkan perorangan atau kelompok. Oke, memang di sini tumbal itu bukan berarti harus menghilangkan menghilangkan atau dalam arti menghilangkan kehidupan, bukan. Jadi menyingkirkan itu juga bisa disebutkan mengorbankan. Sebagai contoh, mungkin seseorang tersebut akan menuju suatu tujuan yang ingin dia capai dalam hal karir politik. Tapi ada seseorang atau kelompok yang menghambat perjalanannya tersebut. Meskipun sebetulnya dia itu kenal dengan mereka. Akhirnya mau tidak mau perorangan atau kelompok tersebut harus dikorbankan dengan cara menyingkirkan. Jadi untuk mencapai suatu tujuan harus ada yang dikorbankan, itu berarti dia akan menumbalkan. Jadi itu yang biasanya di dalam konteks politik. Jadi memang kalau kita berpolitik itu nanti akan menemukan hal-hal semacam ini. Mau tidak mau pasti kita akan menyingkirkan. Meskipun tadinya teman dekat, ternyata teman dekat itu ngerimpetin, atau kalau dipertahankan itu akan membuat masalah tambah runyam, akhirnya harus dipotong, harus disingkirkan, harus dikorbankan. Jadi kalian bisa cari contoh, sebetulnya kalian bisa sobat-sobat Budek bisa mencari contoh yang bisa disebut tumbal politik itu bagaimana, itu kalian bisa cari sendiri di surat kabar, di kehidupan sehari-hari, karena tumbal politik itu masih bisa dilihat, masih bisa kasat mata, masih bisa diperhatikan, jadi masih bisa ditelaah. Karena tumbal politik itu tidak semuanya ada goibnya. Memang ada konteks yang politik tapi memiliki ada mistis-mistisnya, itu memang kadang ada semacam itu. Cuman biasanya
probabilitas terbanyak itu kalau tumbal dalam konteks politik itu jarang memakai mistis ya. Mungkin kalau ada di daerah-daerah tertentu masih tersebut, karena dia kalau menyingkirkan secara langsung, maksudnya ada jabatan yang harus disingkirkan, meskipun itu orang yang dekat dengan dia tadinya, dia merasa tidak enak, akhirnya memakai jalan yang mistis ya. Cuman itu jarang. Oke, kesimpulannya kalau dalam konteks politik itu bisa kita perhatikan, bisa kita lihat, kita telaah, itu bisa. Jadi kalau ada seseorang yang tadinya benar ingin menduduki suatu jabatan politik tertentu, dia terhalang dengan seseorang tersebut. Jika seseorang tersebut dipertahankan, meskipun tadinya kenal dekat atau teman dekat, dia dipertahankan, akan menghambat tujuannya atau akan membuat masalah yang besar, akan membebani dia, makanya akhirnya disingkirkan, dikorbankan. Itu namanya tumbal. Oke, di konteks politik tumbal itu tidak semena-mena, tidak harus menghilangkan nyawa, tidak. Jadi di dalam konteks politik itu menyingkirkan itu bisa berarti mengorbankan, itu bisa berarti bisa memecat, bisa sebagainya lah. Jadi agak beda dengan konteks yang mistis. Kalau konteks mistis itu memang sangat negatif, karena resikonya atau konsekuensi yang akan dihadapinya itu bisa seumur hidup, bisa turun ke anak cucunya. Oke, itu penjelasan tentang tumbal di dalam konteks politik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.